Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura wa takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatidzah, guru-guru kita bersama, para orang tua, para sesepuh yang hadir pada pagi hari ini, kita doakan semoga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah, di pagi hari ini Allah masih berikan kekuatan iman, Islam dan ihsan beserta istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah. Harapan dan doa-doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita. Pembahasannya masih berlanjut tentang kaifiyah, tata cara sholatul jamaah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah dalam seluruh aspek tatanan kehidupan dan juga dalam tatanan ibadah. Semua harus merujuk kepada contoh-contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diungkapkan oleh Nabi tentang kaifiyah salatul berjamaah, dan ini ada asbabul wurud, ada kisahnya. Ada seseorang yang bernama Hazm bin Abi Ka'ab. Beliau ini termasuk orang-orang yang sibuk, mashghul. Dia punya pekerjaan-pekerjaan yang super berat di siang harinya. Namun beliau juga dalam hiris, kecintaan ibadah itu luar biasa, termasuk kecintaan sholat berjamaah yang sangat luar biasa kecintaannya. Jadi tidak pernah mau absen, tidak mau pernah ninggalin sholat berjamaah. Selalu dia istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Namun suatu ketika bahwa beliau ini di saat melaksanakan sholatul jamaah, imam yang menjadi imam pada saat itu ada seorang sahabat yang bernama adalah Mu'ad. Dan Mu'ad ini juga orang yang sangat luar biasa, kecintaan di dalam ibadah sangat luar biasa, dan juga kecintaannya dengan Al-Quran luar biasa. Ketika beliau menjadi imam di dalam pelaksanaan sholat tersebut, bacaannya panjang, yutawwilu fi qiraatih,
bacanya sangat panjang. Kemudian sahabat yang namanya Hazm tadi ketika makmum kepada Mu'ad ini karena panjang sekali, sehingga beliau boleh dikatakan karena beratnya pekerjaan-pekerjaan yang beliau lakukan di siang hari menjadikan asbab boleh dikatakan ya sangat berat. Ketika sholat yang lama tersebut sangat berat atau jadilah masyaqqat, sehingga sahabat Hazm itu menjadi mufaraqah, memutuskan di tengah perjalanan. Jadi bacaannya karena panjang sehingga beliau memutuskan ya tidak menyempurnakan di dalam pelaksanaan sholat jamaah tersebut. Maka ketika sudah terjadi seperti itu, kemudian sahabat Hazm itu mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa yang dialami beliau. Jadi beliau mengadu kepada Rasulullah bahwa kami melaksanakan sholat berjamaah dengan sahabat Mu'ad, kemudian bacaannya begitu panjang, kami tidak mampu mengikutinya karena kami adalah orang yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat di siang harinya. Kemudian kami memutuskan untuk mufaraqah, artinya tidak melanjutkan sholat berjamaah dengan sahabat Mu'ad tersebut. Kemudian keluarlah satu hadis merupakan teguran dari Nabi Muhammad SAW. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala shalla Mu'ad bi ashabihi al-isya fayutawwilu alaihim faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'ad fattanan idza amamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha wa sabbihisma rabbikal a'la waqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha muttafaqun alaih wal lafdhu lil muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran kepada sahabat Mu'ad yang menjadi imam dengan qiraah yang panjang. Ini dalam catatan sejarah terungkap yang dibaca beliau adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa juz, Pak? Ya itu dibaca semua. Dan sholatnya sih tepat, sholat Isya, ya kan? Sholat Isya itu sholat yang waktunya paling panjang. Kalau sekarang tepat ya jam 7 masuknya ya. Masuknya jam 7, kemudian sekarang subuhnya jam 4 lewat berapa tadi? Ya. Taruhlah kita hitung dari jam 4 tadi itu. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Jadi kalau misalnya pakai surat Baqarah ya rek, gak terlalu panjang ya. 9 jam waktunya. Ya. Tapi sama Nabi Muhammad SAW ditegur. Apa kata Nabi? Aturidu antakuna ya Mu'ad fattanan. Apa kamu itu akan menghendaki di dalam tatanan ibadah umat Islam ini akan menjadi fitnah karena kamu baca begitu panjang. Ini sholatnya sholat maktubah, sholat Isya, kemudian membacanya surat Al-Baqarah. Ada satu sholat yang diperintahkan agak panjang, bahkan ditentuin sama Nabi. Kalau ini ketentuan bukan ketentuan wajib, ketentuan sunnah. Seperti 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu di akhir bulan yang lalu itu ada gerhana di sekitar jam 3 malam itu. Lah itu andikan kita mau sholat panjang itu, diantara yang diperintahkan Adi adalah sholat gerhana. Itu disuruh baca surat Al-Baqarah. Ada lagi di kitab Al-Hab ketika kita sholat di dalam surah baca dalam sholat gerhana ini, disuruh rakaat pertama itu kan dianjurkan kita pelaksanaannya adalah 2 ruku. Ada 2 ruku, ada 1 ruku, ada 2 ruku, ada 3 ruku, ada 4 ruku.
ada 5 ruku sampai 6 ruku. Ini kalau mau sholat gerhana yang kayak gitu Pak, kudu dikasih tahu ini jamaahnya, karena kalau nggak dikasih tahu nanti imam bolak-balik dianggap salah ya. Sudah ruku tiba-tiba i'tidal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti makmumnya kaget, tahu-tahu di belakang subhanallah. Makanya kudu dikasih tahu, ini akan jalanin sholat gerhana dengan 2 ruku misalnya. Ada juga kalau kita mau melaksanakan sholat kemudian melaksanakan sujud tilawah, itu juga kalau awal-awal umat Islam juga perlu dikasih tahu dulu, insya Allah nanti jalanin sujud tilawah. Karena ada yang nggak paham nanti dikira salah. Membaca satu ayat biasanya dianjurkan itu hari Jumat subuh, itu dianjurkannya untuk membaca surat Sajdah sampai ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha qarru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim fahum la yastakbirun. Allahu Akbar untuk sujud, bukan ruku. Lah kalau orang nggak diberikan pemahaman terlebih dahulu, tiba-tiba kita sujud, nanti ada yang dia bingung ruku dulu baru nyusul sujud ya. Yang paling khawatir adalah yang menganggap teguran dianggap salah gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan teguran kepada sahabat Mu'ad, apakah kamu akan menjadikan fitnah di dalam amaliyah Islam dengan kamu melaksanakan sholat isya yang begitu panjang? Kemudian Nabi memberikan satu anjuran bagaimana cara untuk menjadi imam yang baik. Idza amamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha. Ini Nabi Muhammad menyebutkan nama surat. Kalau kamu jadi imam, maka bacalah dengan surat wasyamsi wa duhaha, surat Ahmad Syams. Kemudian ada lagi pilihan wasabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Terus dikasih lagi pilihan Iqra bismi, surat Al-Alaq. Kemudian walaili idza yaksha atau surat Al-Lail. Ini adalah pilihan-pilihan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di saat kita kepingin mengambil untuk sholat agak panjang sedikit di waktu sholat isya, di antara pilihan surat yang diajarkan oleh Nabi seperti itu. Kalau misalnya kita mau mengambil surah-surah yang panjang, nanti kita pakai ukurannya ukuran surah-surah yang telah disebut oleh Nabi tadi. Misalnya surat Al-A'la itu ada berapa? Ya ukurannya seperti itu. Walaupun kita nanti ngambil dengan surat-surat yang panjang, diukur nanti dibagi. Itu adalah ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW ketika mengimami pada jamaah di dalam sholat fardu atau sholat maktubah. Hendaknya adalah kita tidak terlalu panjang, karena di belakang kita pasti ada makmum yang bermacam-macam. Kalau kita mau sholat yang panjang sekali, surat Baqarah mau kita habisin semuanya, faddalu, dipersilahkan juga oleh Nabi, tapi fi sholatis sunnah al-munfaridah, di dalam sholat sunnah, dan sholat sunnah itu kita jalankan dengan sendiri. Pada waktu sahabat Mu'ad ini boleh dikatakan sebelum teguran dari Nabi langsung ya disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain tentang ada seorang sahabat yang bernama Hazm tersebut, dia memisahkan diri dari jamaah tersebut. Ya dia dalam artian pada saat itu persangkaannya mungkin ini orang yang masih nilai keimanannya belum kuat, atau nilai keislamannya belum kuat, atau mungkin dia masih ada sifat-sifat munafikin yang dia masih berat di dalam melaksanakan ibadah. Ternyata ditegur oleh Nabi tidak boleh melakukan
hal yang semacam itu, yaitu terlalu panjang di dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Yang pernah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, setiap kita menjadi imam, di dalam belakang kita ini makmum yang ada itu pasti terbagi menjadi 3. Ada kalanya makmum yang itu adalah dari kabirun, orang-orang yang sudah sepuh atau masyayikh. Kemudian ada sohirun, yang kecil-kecil, anak-anak. Kemudian yang ketiga ada dzata hajatin, orang yang punya hajat. Jadi setiap kita ini memimpin sholat di dalam satu masjid, musola, itu di belakang kita pasti ada 3 golongan itu. Ada golongan orang-orang yang sudah sepuh, ada golongan yang masih anak-anak, muda-muda, ada golongan orang-orang yang punya kepentingan. Satu contoh misalnya, ketika kita sholat di sini di Masjid Raya Jatimulya ini, banyak orang-orang yang sudah siap untuk berangkat ke kantor. Dia singgah dulu ke sini untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian langsung berangkat. Kenapa? Banyak yang dia dapetin dengan sholat di sini. Pertama, di sini adalah tempat untuk urusan parkirnya gampangan. Kemudian arahnya menuju jalan tol cepetan lagi. Kemudian maka ketika dia nanti sholat di sini, kemudian sholatnya itu nggak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi, misalnya terlalu panjang banget kayak yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz, itu pasti nanti akan jadi fitnah. Jamaah tersebut nanti setelah sholat nanti mungkin dia akan menyatakan, wah ini yang pertama juga yang terakhir aja deh. Ternyata lama banget sholat di sini gitu kan. Kenapa? Harapan yang diinginkan nggak kesampaian. Dia pingin, karena apa? Mengejar waktu agar sampai kantor itu nggak terjadi terlambat. Dia sudah keluar dari tempat tinggalnya udah sebelum subuh sudah jalan. Kemudian nyampe ke sini, nanti selesai sholat langsung cepet masuk tol sampai kepada tujuannya. Tapi ternyata dia tertahan di sini karena lamanya sholat di sini, andaikan seperti sahabat Mu'adz itu dilakukan. Makanya diberikan bimbingan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di dalam melaksanakan sholat kita disuruh mu'tadil. Ambil satu hadis yang Rasulullah angkatkan, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan termasuk di dalam bab ibadah ini awsatuha, yaitu sedang. Ketika imam sudah melaksanakan sholat, memimpin sholat itu dengan baik, dengan tepat, sudah ambil contoh dari Nabi, ternyata kita hadirin yang sepuh-sepuh ini ada masyakot, ada keberatan. Nah, kita dengan menggunakan ilmu yang telah kita pelajari, kita bisa dengan cara, kalau sekiranya kita ini istilah bacaannya sudah standar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi, nggak terlalu panjang, nggak juga terlalu pendek, tapi memang fisik kita ini sangat lemah. Di saat itu kita meyakini dalam kondisi kita ini kuat untuk berdiri. Ternyata di tengah-tengah qiraahnya imam yang tadi baca surat Al-A'la atau surat Asy-Syams atau surat Al-Lil, kemudian atau surat Al-Alaq, ternyata bacaan segitu kitanya sudah kaki kita berat, bergetar, takut bisa lama jatuh. Gimana caranya? Bapak, kalau terjadi masyakot yang semacam itu, ini adalah qiraahnya imam sudah standar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, tapi fisik kita memang dalam kondisi lemah. Maka ketika kita dalam pelaksanaan itu, sebagian kita melaksanakan sholatnya bil qiyam dengan berdiri, dan sebagian juga kita lanjutkan dengan duduk, juga nggak ada masalah. Jadi bapak, kita lagi berdiri, ternyata belum kelar itu bacaan surat Al-A'la, belum kelar tapi kaki kita sudah bergetar, pengen jatuh kita. Bapak cepat-cepat duduk dengan pelan-pelan untuk menantikan kesempurnaan qiraahnya imam kita dengan posisi duduk. Nah, duduknya kita boleh milih di antara dua, antara duduk iftirash dengan duduk tawarruk. Tapi kalau masih rokaat 1, 2 dan 3, nisbatnya sholat yang 4 rokaat, bagusnya mengambil duduk iftirash. Nanti kalau rokaat terakhir
baru kita mengambil duduk tawarruk. Itu di dalam ilmunya melaksanakan sholat berjamaah sebenarnya diberikan kemudahan. Jadi Islam atau Rasulullah tidak pernah memberikan satu perintah untuk memaksakan diri di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Diperintahkannya adalah biqadri istita'ah, sesuai dengan kapasitas kemampuan. Jadi nggak harus dipaksakan. Kalau kita berdiri nanti berbahaya, ya kita jadi duduk, ya. Saya berapa kali itu melihat ulama-ulama yang telah kita saksikan mengamalkan hadis tersebut, ya. Jadi pada saat dia rokaat pertama ini, Pak, sholat dengan berdiri sempurna qiraahnya, tapi giliran rokaat kedua beliau sudah nggak berdiri lagi, dengan duduk. Artinya beliau sudah mengukur ketika dia berdiri di rokaat yang pertama ini masih kuat, tapi ketika beliau mau berdiri di rokaat yang kedua itu rasanya berat, nanti berbahaya, bisa jatuh dan lain sebagainya, akan bisa menjadikan musibah. Maka beliau mengerjakannya biqadril istita'ah. Dan orang mengerjakan sholat, kemudian yang rokaat pertama berdiri, yang rokaat kedua itu dengan posisi duduk, ketika itu terjadi memang karena darurat, karena sakit bisa membahayakan pada dirinya, maka sholat yang posisi satu rokaatnya berdiri, satu rokaatnya dengan posisi duduk, kalau memang karena ada masyaqqat sakit, maka itu fadilahnya, keutamaannya sama dengan orang-orang yang sempurna di antara rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua berdiri dengan sempurna. Karena kita ada udzur, makanya ada kaidah dalam ilmu fikih disebutkan ketika dalam kondisi kesulitan maka kita diberikan kemudahan. Bahkan ada ketika ini sesuatu dilarang, tapi karena ada madharat tertentu maka diizinkan untuk melakukan larangan tersebut. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anhu fi qissati salati Rasulullah bin nas wa huwa maridun. Ada satu kisah Sayyidah Aisyah mengisahkan tentang sholatnya Nabi ketika Nabi dalam kondisi sakit. Jadi berikan contoh ini. Qalat faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin fakana yusolli bin nas jalisan wa Abu Bakrin qa'iman yaqtati Abu Bakrin bi sholatin Nabi wa yaqtati an-nas bi sholati Abu Bakrin, muttafaqun alaih. Nabi pada suatu ketika Nabi Muhammad ini dalam kondisi sakit, Pak. Dan ini kita ambil hikmah dan dari bagaimana Nabi Muhammad memberikan contoh. Beliau dalam kondisi sakit, jadi mau berdiri itu beratnya luar biasa, lemah, fisiknya lemah saat itu. Bahkan Nabi Muhammad rumahnya dekat sekali kan dengan masjid, nempel boleh dikata. Itu untuk Nabi Muhammad keluar dari rumah menuju kepada imaman masjid yang ada di Raudhah itu, Pak, yang sekarang di dalam Raudhah itu imamannya yang kecil itu. Nah itu Nabi Muhammad butuh 2 orang untuk mengangkat mapahnya. Jadi Nabi Muhammad pegangan 2 orang begitu, kanan dan kirinya, terus diajak berjalan. Itu Nabi Muhammad dalam kondisi seperti itu, berarti kan sudah sangat lemah sekali. Beliau berjalan menuju masjid itu, dibutuhkan 2 orang untuk membantu Nabi. Walaupun kondisi yang semacam itu, Nabi Muhammad SAW masih kepingin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, memimpin umat Islam melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang harus kita ambil apa? Hiris, kecintaannya Nabi melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ini diberikan contoh oleh Nabi bil jamaah. Sampai kondisi sakit yang semacam itu Nabi Muhammad SAW masih melaksanakan sholat berjamaah dan masih memimpin untuk sholat jamaah. Pada saat itu sebenarnya Nabi Muhammad punya niatan beliau mau sholat di rumah aja pada saat itu.
Kemudian beliau menyuruh Sayyidah Aisyah untuk menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini adalah ayahnya ya Sayyidah Aisyah. Bilangin Abu Bakar untuk menjadi imam. Kemudian Sayyidah Aisyah itu memberikan usulan, kalau boleh diita bahasa kita, jangan ke Abu Bakar, jangan ke ayah wahai Nabi. Kenapa? Ayah ini termasuk rajulun asif, seorang laki-laki yang boleh dikatakan hatinya itu lembut, gampang sekali. Beliau itu menangis. Jadi kalau beliau itu ketika disuruh menjadi imam, kemudian sababnya Nabi Muhammad lagi sakit, dengar itu pasti beliau sudah ya hatinya udah terkoyak, menangis beliau ya, sampai Rasulullah sakit gak bisa imamin itu, udah menjadikan kekuatan hatinya itu sudah terkoyak karena kelembutan hatinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian beliau suaranya juga lembut gitu, nanti jamaah-jamaah takutnya apa, gak sampai suaranya ketika yang jadi imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian sama Sayyidah Aisyah diusulkan gimana kalau Sayyidina Umar. Sayyidina Umar suaranya lantang keras itu. Kemudian Rasulullah enggak, tetap aja Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya disuruhnya. Dan ini juga di dalam pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah mengambil satu pemahaman, ini isyarah dari Nabi bahwa nantinya setelah Rasulullah wafat itu yang akan terangkat sebagai khalifah yang pertama mengganti baginda Nabi Muhammad di dalam memimpin keberadaan Islam pada masa itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari sebelumnya itu seringkali yang disuruh untuk menggantikan Nabi Muhammad untuk menjadikan imam adalah Sayyidina Abu Bakar, kalau tidak ada seseorang sahabat yang dalam kondisi ada kekurangan fisik, dalam artian dia adalah seorang yang buta, yang bernama adalah Ummi Maktum. Walhasil pada saat itu atas perintahnya Nabi itu Sayyidina Abu Bakar sami'na wa ata'na kepada Nabi. Udah disuruh menjadi imam, ya beliau harus nurut. Di saat beliau mempersiapkan diri, sudah mau melaksanakan sholat tersebut, mau memimpinnya, tiba-tiba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan dipapah dengan 2 orang, terus Nabi Muhammad langsung dibawa ke imaman tersebut, dan Nabi Muhammad sesampainya di situ tidak dalam kondisi berdiri, Pak. Nabi Muhammad duduk, ya. Nabi Muhammad duduk. Nah ini nanti pemahaman kita, boleh menjadi seorang imam kalau memang adanya imam yang sesuai dengan syariah, yang punya hak untuk menjadi imam itu seseorang yang seperti itu dalam kondisi memang beliau sudah sepuh, kemudian fisiknya udah lemah, kemudian umpamanya beliau menjadi imam tapi dalam kondisi duduk juga diperkenankan. Kalau misalnya kondisinya adalah nggak ada yang bisa menjadi imam kecuali beliau. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di depan, kemudian di belakangnya ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad dalam kondisi duduk, Sayyidina Abu Bakar dalam kondisi berdiri. Mulailah dilaksanakan sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan takbir dengan suara yang sangat rendah karena beliau sakit, kemudian juga dalam posisinya beliau dalam kondisi duduk. Maka ketika Nabi Muhammad mengucapkan kalimatut takbir, maka Sayyidina Abu Bakar adalah sebagai mubaligh, penyambung suara tersebut. Abu Bakar Siddiq dengan suaranya agak keras. Kemudian akhirnya secara zahir dampaknya terlihat bahwa seolah-olah Sayyidina Abu Bakar ini makmum kepada Nabi Muhammad, kemudian jamaah ini makmumnya kepada Sayyidina Abu Bakar, karena gerakan yang dijadikan tolak ukurnya adalah gerakannya Sayyidina Abu Bakar, karena Rasulullah nggak kelihatan karena tertutup, karena Rasulullah dalam posisi duduk. Nah hingga saat sekarang ini menjadi satu tuntunan di mana-mana ada
masjid-masjid yang besar itu kalau lagi sholat ada penyambung suara seperti di Istiqlal, di masjid-masjid yang besar itu. Kalau di masjid kita sudah cukup dengan imamnya saja, ya belum. Di Mekah, Madinah itu dari kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan apa? Jawazu sholatul wahid an yaminil imam wa in hadara ma'ahu ghairuhu. Afdaliyatu Sayyidina Abu Bakar an sa'iri sahabati ajma'in. Dari kisah hadis itu menceritakan bagaimana keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga pada masa-masa kehidupan Nabi Muhammad SAW yang beliau selalu mendapatkan isyarah untuk diangkat sebagai seorang pemimpin di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian diperkenankan juga disebut jawazu raf'us sauti bitakbir li isma'il ma'mumin, ya. Dan ini ketika kita ini menjadi seorang makmum, kemudian posisinya Pak dadakan begitu, kayak misalnya di masjid kita ini alat pengerasnya, speakernya atau dikarenakan listriknya mati, terus pas terjadi imamnya adalah lembut, ya. Kalau ini nanti tidak dibantu dengan suara yang keras, nanti makmum yang di belakang nggak ngedengarin dengan ingtikolnya, takbir ingtikolnya imam tersebut. Kalau kiroahnya ya sudah biar sesuai dengan kemampuannya sang imam tersebut, tapi nanti untuk takbir ingtikolnya, komando untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun, nanti boleh salah satu jamaah yang suaranya keras langsung memposisikan diri untuk penyambung suara. Dan ini terjadi di tengah-tengah sholat, Pak. Jadi di tengah-tengah sholat tiba-tiba listriknya mati, pet. Nah, ketika itu imamnya Allahu Akbar. Lah ini suaranya gak nyampe ke jamaah yang di belakang, maka kudu ada, ya, kebijakan yang kita ambil. Salah satu dari makmum yang sudah ngerti tata caranya tinggal nyambung. Imamnya Allahu Akbar, bapak sambung Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sehingga semajid raya ini jamaahnya kalau ada nih seluruhnya sampai keluar sana bisa mendengar, ya, suaranya mubalek tersebut. Ini dari contoh peristiwa Nabi Muhammad dulu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi dadakan bisa terjadi seperti itu kalau, ya, kondisinya, ya, tidak ada alat pengeras atau alat pengerasnya itu adalah mati. Jadi jawazul iqtida bi sautil makmum itu kan namanya apa? Mengikuti makmum, mengikuti suara makmum. Ya kan? Mubalik ini kan disebutnya makmum. Kemudian makmum yang lain mengikuti suara makmum ini. Dan memang tatanan sholat jamaah itu kan pertama ini yang kelihatan ini Bapak, yang kelihatan di yang tengah ini bisa langsung melihat imam. Tapi yang sebelah sana kan nggak lihat imamnya, nggak lihat imam. Kemudian masih terdengar suaranya imam itu, maka yang diikuti dengan suara imam itu bersamaan gerakan dengan makmum yang melihat langsung kepada imamnya. Nanti ke belakang lagi, lebih banyak kan adalah yang diikutin adalah wasitoh sautul imam wa sautul muballigh, kemudian juga wasitoh bingtikalil makmum alladzi quddamuhu. Jadi adalah mengikuti gerakan-gerakan makmum yang ada di depannya. Itu sholat jamaah yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amma ahadukum annas falyukhaffif. Kata Nabi, kalau kita menjadi imam di dalam sholat berjamaah dan sholatnya sholat maktubah, sholat 5 waktu, kata Nabi falyukhaffif,
maka ringankan. Ringan di sini maksudnya ambil cara sholat yang mu'tadil, yang sedang. Artinya apa? Semua komponen jamaah yang ada di masjid itu ngerasa nyaman. Fal yukhafif. Fa inna fihim as-saghir wal kabir. Karena di dalam sholat jamaah itu ada jamaah yang umurnya muda, as-saghir, kemudian wal kabir, wal dhaif, wa dha hajatin, yaitu ada yang orang-orang golongan orang-orang tua, golongan anak-anak muda, dan juga ada golongan orang-orang yang mempunyai hajat. Terus Nabi meneruskan lagi hadisnya, fa idza shalla wahdahu fal yusolli kaifa syaa. Kalau kita lagi sholatnya sholat sendiri, terserah, kita disuruh diberikan kebebasan oleh Nabi kalau memang kita sholatnya sendiri. Bapak misalnya pada suatu ketika nih sholat isya, ketepatan Bapak sholatnya sendiri karena apa? Pulang sudah malam, istri udah pada tidur, anak-anak tidur, kemudian Bapak belum sholat isya. Lah ini Bapak sholat isya dengan panjang sekali nggak apa-apa, karena ini sifatnya adalah munfarid, yaitu orang yang sendirian. Tapi kalau kita adalah menjadi imam, maka disuruhnya bikin sholat yang ringan. Yang ringan artinya semua masyarakat yang menjadi makmum itu ngerasa nikmat dengan ikut bersama kita di dalam sholat. Jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Yang tersebar di YouTube itu Pak, yang di daerah Kediri itu sholat cepat sekali itu, nah itu nggak sesuai dengan ketentuan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kiroahnya jadi nggak jelas Pak. Kiroah Fatihahnya nggak jelas, kemudian kiroah suratnya nggak jelas, kemudian perintah Nabi, ya, idza kabbara fakabbiru, kalau imamnya takbir baru kita takbir. Wa idza arka'a farka'u, ketika imamnya ruku kemudian Anda ruku. Ini namanya adalah tertib di dalam salat berjamaah. Jadi ngikutin imam dulu, imamnya takbir baru takbir, terus imamnya nanti ruku baru kita ruku, imamnya i'tidal baru i'tidal. Nah itu kemudian dia kejar-kejaran sampai akhirnya nanti bisa terjadi makmumnya mendahuluin imam. Lah nanti bisa tidak sempurna di dalam tatanan sholat berjamaah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi di dalam melaksanakan sholat jamaah, itu ada aturan yang harus dipenuhi. Wa an Umar bin Salimah radhiyallahu taala anhu qala abi ji'tukum min indin nabi haqqan qala fa idza hadaratis salat falyu'adzin ahadakum falya'ummukum aktsaruhum qur'anan qala fanadharu falam yakun ahadun aktsara minni qur'anan faqaddamuni wa ana ibnu sittun aw sab'i sinin. Ada seorang sahabat bernama Umar bin Salimah. Umar bin Salimah ini adalah seseorang yang pernah beliau adalah belajar ke Nabi Muhammad SAW, dan dia termasuk salah satu seorang sahabat muda yang Qur'annya itu banyak, hafalannya banyak. Nabi pernah menyatakan kalau waktunya sholat tiba maka segeralah dilaksanakan syariat adzan. Kalau waktunya sudah tiba segeralah dilaksanakan syariat adzan. Ketika sudah dilaksanakan syariat adzan, kemudian dilaksanakan sholat sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi. Setelah melaksanakan sholat sunnah tersebut, segera dilaksanakan iqomah, dan kemudian dilaksanakanlah sholat berjamaah. Ketika dilaksanakan sholat berjamaah, kata Nabi, fal ya'ummukum, maka angkatlah sebagai imam di antara kalian. Siapa yang disuruh angkat jadi imam? Adalah aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak, yang paling mahir, yang paling fushah di dalam pembacaan Quran. Pada saat itu ketika sholat jamaah akan dilaksanakan,
di tempatnya Umar bin Salimah ini. Kemudian di antara sahabat-sahabat, di antara orang-orang yang ada di situ dari golongan orang tua dan juga anak muda, itu semua meyakini husnudzon bahwa orang yang ahli mahir dalam bacaan Qur'annya itu yaitu Umar bin Salimah tersebut. Jadi semua orang meyakini bahwa dia ini memang yang ahli Quran, yang lain di bawahnya semua. Tapi beliau umurnya masih muda sekali, Pak. Ya. Disebut wa ana ibnu situn ausab usinin. Bahkan dinyatakan mungkin saya pada saat itu umur sekitar 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Jadi masih muda sekali, tapi beliau menguasai betul dengan Al-Quran. Maka beliau yang dimajukan untuk menjadi imam. Ya. Makanya sekarang banyak Bapak lihat itu di YouTube itu ada masjid imamnya kok masih muda-muda sekali. Ini ada kisah di zaman Nabi seperti itu. Jadi seseorang anak muda itu memang adalah seseorang yang mahir betul di dalam qiraatul Quran, dan juga sudah dipastikan kalau dia Al-Qur'annya sudah mahir, Qur'annya bagus, dan di dalam Quran ini kan ilmunya sudah segala-galanya ada, Pak. Ilmu sholat ya ada di dalam Quran, segala-galanya, ilmu fikih semua ada di dalam Quran, tata cara untuk menjadi imam semua hakikatnya sudah ada di dalam Quran. Ketika seseorang itu sudah mahir dalam Quran, berarti dia sudah menguasainya. Artinya diperkenankan kalau misalnya pada hari ini di Masjid Raya ini ada seorang anak muda hafidhul Quran, ada bersama kita di sini. Kemudian umpamanya siapa di antara kita yang paling berhak untuk menjadi imam, umpamanya kalau kita mau ngikutin ketentuan hadis ya orang yang paling mahir di dalam qiraatul Quran. Ya. Nanti juga ada satu ketentuan dari Nabi, pilihan-pilihannya, Pak. Ya. Nanti kalau sudah itu, nanti baru kalau kita sama-sama ya sudah boleh kita bikin sebagaimana di masjid-masjid ada jadwal, dan itu semua sudah ada ketentuan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Angkatlah sebagai seorang imam di dalam sholat maktubah ini orang yang paling mahir, paling bagus, paling sempurna, paling tinggi di dalam kapasitas penguasaan ilmu Al-Quran. Terus dijawab, fa in kanu fil qiraati sawaun, ya Rasul, kalau misalnya di dalam Qur'annya itu sama semua, semuanya adalah hafal Quran rapi semuanya, bagus semuanya, terus siapa orang yang diutamakan? Fa u'allimuhum bis sunnah. Jadi ada penilaian yang kedua, Qur'annya sama, maka nanti disuruh nilai lagi. Di antara orang yang Qur'annya sama itu siapa? Di antara mereka yang ilmu hadisnya paling bagus. Ada 10 imam hafid semuanya. Kemudian dari 10 imam ini ternyata ada satu yang dia penguasaan ilmu hadisnya lebih tinggi daripada yang 9 orang. Maka dari 10 orang tersebut yang disuruh untuk menjadi imam adalah orang yang hafid Quran tadi, tapi dia punya juga tambahan ilmu, penguasaan ilmu hadis. Terus ditanyakan lagi, fa in kanu fi sunnati sawaun, kalau semua penguasaan hadisnya sama, hafid Quran semua, terus ngapal hadisnya semua, punya hafalan 1000 hadis semuanya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, terus siapa? Penilaiannya di mana orang tersebut? Fa uqaddimuhum hijratan. Yang dulu ketika syariat hijrah itu diperintahkan oleh Allah, dijalankan oleh Nabi, terus maka di antara 10 orang itu siapa yang paling duluan ikut hijrah bersama Nabi? Ketika penilaian yang ketiga hijrah, fa in kanu fil hijrah sawa. Kemudian kalau nanti hijrahnya barengan, terus apalagi penilaian? Fa uqaddimu silman.
Siapa di antara mereka dulu yang paling duluan masuk Islam? Qur'annya sama, terus dinilai lagi hadis. Hadisnya sama, dinilai lagi tentang hijrah. Ketika hijrahnya sama, dinilai lagi dengan masuk Islamnya. Kemudian satu riwayat adalah sinnan, yaitu umurnya. Lah kemudian kita dengan pemahaman dari hadis ini, bagaimana prosedural kita ini di setiap masjid-masjid itu ada imamnya secara bergantian. Itu adalah kita mengambilnya adalah punya satu husnudzon yang kita yakini. Ya, boleh dikata misalnya di Masjid Raya ini ada, kita punya guru ada 20 orang misalnya. Dari 20 orang itu kita punya husnudzon, punya apa? Baik sangka kepada 10 ini adalah semuanya adalah dengan ukuran keilmuan yang sama. Qiraahnya, dalam ilmu fikihnya, ya, dalam juga penguasaan hadisnya, ya sudah kita akan bagi kapan waktunya, bisanya hari ini siapa, besok siapa, dan lain sebagainya. Jadi artinya membagi tugas dalam sholatul jamaah itu menjadi imam itu tidak sama sekali bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Justru yang kadang-kadang perlu kita perhatikan adalah ketika tidak terjadwal tersebut, kemudian siapa saja untuk menjadi imam, ini kadang-kadang ada sesuatu hal yang nantinya adalah tidak tepat. Artinya apa? Ternyata qiraahnya seorang imam yang asal ada itu tadi tidak memenuhi kesempurnaan, sedangkan di belakang ini makmumnya banyak yang qiraahnya jauh lebih bagus. Kalau sama-sama nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau ada yang lebih bagus di belakangnya, nanti ada beberapa larangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini pembahasan kita masih berlanjut lagi tentang masalah sholat berjamaah yang insya Allah nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan-pertemuan yang lain.